Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian yang saya diberi tema tentang melayani keluarga. Nah, ketika kita bicara tentang melayani keluarga, sebagian orang mungkin akan berpikir bahwa itu adalah tugas wanita saja. Karena memang betul biasanya di dalam sebuah keluarga, istrilah yang mengerjakan hampir semua pekerjaan di rumah. Memasak, mencuci, menyapu, mengepel, mengurus anak, dan lain sebagainya. Sementara pria itu cenderung hanya mengurus semua hal yang ada di luar rumah. Nah, kalaupun ada hal yang dilakukan di rumah, biasanya hanya ketika ada sesuatu yang rusak dan perlu diperbaiki, maka prialah yang mengerjakannya. Nah, itu adalah kebiasaan di tengah masyarakat kita. Kalau mau kita simpulkan kecenderungan di tengah masyarakat ini, pria hanya cari uang, dan wanita yang mengurusnya. Tetapi permasalahannya, kebutuhan di sebuah keluarga itu tidak hanya urusan perut, materi, atau fisik saja. Sebenarnya ada 5 aspek yang merupakan kebutuhan di dalam sebuah keluarga. Yang pertama, kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Kelima kebutuhan inilah yang perlu diperhatikan oleh setiap keluarga, supaya bisa mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat. Yang pertama tentang kebutuhan fisik, itu bisa berupa kebutuhan mendasar kita tentang makan minum. Tapi bagi pasangan suami istri, ini juga bisa berarti kebutuhan secara seksual yang perlu dipenuhi dengan baik bersama dengan pasangan. Kemudian kebutuhan emosional, ini adalah sesuatu yang perlu diisi dengan kasih. Seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa suami haruslah mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Nah, ketika seorang istri mendapatkan kasih yang cukup, itu adalah ibarat seperti sebuah tangki air di rumah kita yang diisi dengan penuh. Sehingga setiap anggota keluarga yang membutuhkan air itu tinggal putar keran saja. Dan kasih itu akan mengalir untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga. Kebutuhan intelektual ini sebenarnya juga dibutuhkan oleh semua anggota keluarga. Kita pikir mungkin hanya anak-anak saja yang mereka perlu dapatkan dari sekolah. Tapi biasanya kita orang tua jarang memikirkan hal ini lagi. Karena kita pikir, belajar hanya untuk mereka yang bersekolah. Itu mereka butuh sesuatu yang bersifat intelektual. Tapi saya ingin mengajak kita untuk mari kita juga tetap belajar dan tetap bertumbuh di dalam aspek ini. Nah, secara khusus di tengah kondisi pandemi ini, ketika anak-anak itu harus bersekolah di rumah, banyak orang tua yang mau tidak mau mereka juga harus belajar lagi. Supaya apa? Supaya mereka bisa menolong anak-anak mereka yang bergumul dengan pelajaran-pelajaran di sekolah. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan diskusi bersama dengan anggota keluarga, dengan hal-hal topik-topik yang bersifat umum. Sehingga kita juga bisa secara keluarga mengisi akan kebutuhan ini. Dan yang keempat adalah kebutuhan bersosialisasi. Di tengah kondisi pandemi ini tentu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu hal yang tetap butuh untuk kita lakukan. Walaupun di dalam satu kondisi yang terbatas, kita tetap bisa lakukan sosialisasi di tengah keluarga. Bisa memberikan waktu untuk saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan kalau ada kesempatan untuk mengunjungi orang tua, kakek nenek, itu juga sesuatu yang baik. Tapi tentu tetap menjaga protokol kesehatan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak serumah tentunya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kebutuhan secara spiritual. Nah, hal ini tentu kita bisa dapatkan di dalam keluarga ketika kita melakukan ibadah bersama, kita belajar firman Tuhan bersama, kita berdoa bersama di tengah keluarga, kita melakukan diskusi untuk hal-hal yang bersifat teologis dengan keluarga kita. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan ada beberapa bagian yang memberikan gambaran tentang keluarga yang baik. Salah satunya adalah ketika Paulus meminta Timotius untuk memilih para pemimpin gereja. Dia mengatakan bahwa diaken itu haruslah suami dari satu istri yang mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa.
Nah, memang betul di bagian ini ditulis untuk pedoman dalam memilih seorang pemimpin atau pelayan Tuhan yang disebut dengan diaken. Tapi tentunya ini juga bisa kita terapkan di tengah semua keluarga Kristen. Sebuah keluarga yang baik akan menjadi saksi bagi orang lain. Dan ketika kita berada dalam keluarga yang sehat, maka kita tidak memiliki beban apapun ketika kita melakukan pelayanan baik di gereja ataupun di tengah masyarakat. Maka tidak ada salahnya apabila kita mengatakan bahwa sebelum kita melayani di luar, baiklah kita menjadikan keluarga sebagai ladang pelayanan pertama kita. Dan pada akhirnya kita juga bisa menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga di tengah gereja kita. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya